Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Indah Aningsih, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Saya akan mempresentasikan tugas saya, koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan, sebagai seorang guru penggerak, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangat penting. Saya harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mengambil inspirasi bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. 1. Budaya positif. Budaya positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Budaya positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan, pujian, atau hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk 3. Posisi kontrol seorang guru penggerak. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Idealnya seorang guru harus ada pada posisi manajer, yaitu berperilaku layaknya seorang mentor yang memberikan arahan, bimbingan, mendukung tindakan siswa untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, sekaligus memberikan arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Di sini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya, koneksi antar materi. Dari materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian, koneksi antar materi, budaya positif, dan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud bila guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu mandiri, berpihak pada murid, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Berikutnya, budaya positif dengan visi guru penggerak.
yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan perubahan tersebut, perlu dibuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, refleksi. Materi modul budaya positif telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai konsep inti yang memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu disiplin positif, perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah tempat saya mengabdi. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah: 1. Ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa karena merubah kebiasaan siswa itu hanya sesaat, karena bukan motivasi dari diri siswa itu sendiri. Berikutnya yang kedua, ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi sebagai teman dan sebagai penghukum. Kedepannya, saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri sebagai seorang manajer. 3. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita dapat memetakan motivasi yang dilakukan seseorang atau siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas. 4. Keyakinan kelas ternyata jauh sangat berbeda dengan aturan. Kemudian yang kelima, saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Namun saya baru tahu ada bagian yang menanyakan keyakinan kelas. Hal ini sangat menarik bagi saya karena jika dipraktikkan akan sangat membantu saya saat mengatasi masalah di sekolah. Perubahan yang terjadi adalah: 1. Membuka pandangan saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. 2. Ternyata baik hukuman maupun penghargaan itu kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai seorang manajer dalam menangani permasalahan yang ada pada siswa. Keempat, dengan segitiga restitusi saya percaya dan akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Baik, saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa kesal dan emosi yang muncul. Namun, saya segera sadar bahwa emosi justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya akan menggali apa motivasi yang mendorong siswa tersebut untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang.
Menurut saya, terkait pengalaman dalam pembelajaran konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik, kemudian adakah yang perlu diperbaiki. Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan kelas karena belum membuat keyakinan kelas. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Baik, sebelum mempelajari modul 1.4, saya banyak menempatkan di posisi teman dan penghukum. Perasaan saya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama atau selalu berulang. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memakai posisi sebagai seorang manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah saja. Nah, bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian yang menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah yaitu perlunya tindakan yang konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif di sekolah atau di kelas. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.